Kembali lagi bersama saya di channel Sanju Tobing. Salam JP untuk para betor setia saya, dimana saya kembali memprediksikan 5 tim terbaik. Di antaranya ada 4 di kualifikasi Piala Dunia zona Amerika, 1 partai diantaranya di England Championship. Sebelumnya saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan hingga kita bisa terus berkarya meracik parlay. Yang baru bergabung di channel saya, tolong di like, subscribe, dan loncengnya untuk memberikan acuan semangat bagi saya untuk selalu terus memberikan prediksi yang terbaik tentunya para betor. Oke, langsung saja saya ke partai yang pertama, diantaranya di mana ada antara Meksiko menghadapi Costa Rica, di mana Bandar memberikan pasaran. Ada di Meksiko memberikan pasaran 1/4, poin 1,5, over under berada di over 2/4, over 2,5. Tuan rumah kembali lagi ke lajur kemenangan saat berapa gol dari Henry Martin alias Vega dalam kurun waktu 2 menit menolong mereka menangani Jamaika 1-2. Costa Rica di sisi lain menaklukkan Panama 1-0 di hari Kamis untuk menjaga keinginan kualifikasi mereka tetap masih hidup. Untuk Costa Rica, Los Ticos hanya akan diperkuat oleh Ricardo Blanco yang mengalami cedera paha jelang pertandingan melawan Panama. Dia telah meninggalkan pelatihan dan belum ada pengganti yang ditunjuk untuknya dalam skuad secara efektif. Untuk Meksiko memasuki pertandingan tanpa cedera ataupun masalah suspensi yang dilaporkan. Berarti lengkap ya betor ya untuk Meksiko ya. Di Meksiko ada formasi di 4-3-3, ada Guillermo Ochoa, Luis Alfonso Rodriguez, Hector Moreno, Ricardo Arteaga, Nestor Araujo, Orbelin Pineda, Hector Herrera, Diego Lainez, Jesus Corona, Irving Lozano, Alexis Vega. Di Costa Rica ada formasi 4-4-2 di mana ada Keylor Navas, Brian Oviedo, Kessler Fuller, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Gerson Torres, Elsin Tejeda, Orlando Gallo, Brian Ruiz, Johan Venegas, Joel Campbell. Meski tidak terkalahkan di kandang sendiri dalam kampanye kualifikasi, mereka mendominasi pertandingan saat melawan Jamaika. Untuk prediksi Meksiko melawan Costa Rica, saya memprediksi untuk kita memegang di Meksiko dengan memberikan untuk odds kecil kalau better mau ya. Poin 1, kalau mau agak besar sedikit oddsnya, better bisa mengambil di poin 1/4. Dengan over under kita mengambil di over 2. Langsung saja ke partai yang kedua, di mana ada Honduras menghadapi El Salvador, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Honduras memberikan poin setengah, poin 3/4, poin 1/4, di mana over under berada di over 2, over 2/4, over 1/3/4. Honduras menghadapi Salvador yang berada di posisi terbawah klasemen dalam kualifikasi CONCACAF akan mengincar kemenangan pertama dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika menghadapi El Salvador. Harapan untuk Honduras untuk lolos ke kuarter telah sirna setelah gol bunuh diri Daniel Maldonado dengan tendangan Jonathan David membuat tim Juan Herdiano Ramos Gomez mengalami kekalahan karena mereka dikualifikasi. Meskipun kualifikasi mungkin di luar jangkauan, kemenangan pada hari Minggu akan membuat Honduras menyamakan kedudukan dengan El Salvador dan mengembalikan beberapa kebanggaan pada supporternya tentunya. Adapun tim tamu, harapan kualifikasi mereka juga tergantung saat mereka terpaut 8 poin dari Panama di tempat playoff. Meskipun bersaing dengan baik, El Selecta tak bisa menghentikan Amerika Serikat untuk mengklaim kemenangan 1-0. Untuk pemain Honduras ada Lopez, Cuaye, Maldonado, Figueroa, Rodriguez, Arriaga, Mejia, Rodriguez, Ellis, Guato, Moya. Untuk El Salvador ada Gonzales, Tamasas, Pigil, Domingos, Larin, Roldan, Landa, Verde, Ceren, Ripas, Enriquez, Hernandez. Untuk partai Honduras menghadapi El Salvador, saya mengunggulkan supaya kita memegang di Honduras dengan memberikan poin 1/4. Saya yakin ini Honduras menang ini betor ya. Kalau betor berani memberikan poin 3/4 boleh nih betor ya. Yakin saya. Tapi aman ya, kita memberikan poin 1/4. Dengan over under kita mengambil over 1/3/4. Untuk partai yang ketiga, betor ya, di mana Panama berhadapan dengan Jamaika, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Panama memberikan poin setengah, poin 1/4, poin 3/4, di mana over under berada di over 2, over 2/4, over 1/3/4. Keinginan Jamaika untuk mendapatkan tempat di perputaran final Piala Dunia mendapatkan pukulan kembali saat mereka kalah 2-1 dari Meksiko.
saat tim ranking ketiga itu cetak 2 gol dalam 2 menit. Memang jago ya Meksiko ya Betor ya. Jamaika sementara itu melihat harapan mereka untuk lolos ke putaran Piala Dunia kedua terpukul pada Kamis Meksiko. Kondisi pemain Panama tidak ada laporan cedera ataupun masalah skorsing untuk tim tuan rumah untuk pertandingan tersebut. Setelah kalah dari Costa Rica, diharapkan pelatih Thomas Christiansen akan membuat perubahan. Untuk Jamaika tidak ada cedera yang dilaporkan di 23 pemain dipanggil untuk pertandingan kualifikasi. Tetapi Reggae Boys tidak akan diperkuat oleh Damian Lowe karena ia diusir keluar lapangan saat melawan Meksiko pada Kamis. Susunan pemain Panama ada formasi 4-4-2 di mana Luis Mejia, Eric Davis, Amajar Ariano, Fidel Escobar, Mikel Amir Murillo, Armando Koper, Christian Martinez, Anibal Godoy, Gabriel Torres, Josh Luis Rodriguez, Rolando Blackburn. Untuk Jamaika ada formasi 4-3-3 di mana ada Andre Black, Alphas Powell, Greg Lay, Ethan Pino, Kemar Lawrence, Peter Lee, Pasel, Devon William, Lamar Walker, Cory Book, Junior Fleming, Michael Antonio. Untuk pertandingan antara Panama menghadapi Jamaika, supaya kita memegang di untuk ini ada harapan Jamaika nih ya betul ya. Saya mengunggulkan Jamaika, kita menahan 3/4 dengan over under kita mengambil di over 1/3/4. Langsung saja ke partai yang keempat di mana antara big match peringkat atas Kanada menghadapi Amerika Serikat di mana Bandar memberikan poin untuk 0-0 lek-lekan. Kanada memberikan poin 1/4, sebaliknya Amerika Serikat memberikan poin 1/4. Di mana over under berada di over 2, over 1/3/4, over 2/4. Kanada akan menjamu Amerika dalam kondisi dingin pada match 10 babak final kualifikasi. Suhu diperkirakan sekitar 6 derajat di Hamilton pada Minggu malam, tapi itu akan terasa lebih rendah dengan angin-angin. Amerika Serikat akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang diperkirakan akan mereka hadapi pada Minggu malam. Untuk tim sepak bolanya di Kanada, Alphonso Davies yang tidak bermain sejak liburan musim dingin pada bulan Desember adalah pemain yang absen untuk Kanada. Selain itu tidak ada cedera atau masalah kebugaran bagi mereka. Amerika Serikat, Greg Berhalter memanggil 28 pemain ke Columbus untuk pertandingan kualifikasi. Penjaga gawang Manchester City dan pilihan pertama AS Jack Stephen melewatkan pertandingan. Dia juga diragukan untuk satu ini. Mark Turner dan New England Revolution menjaga gawang pada pertengahan minggu. Diharapkan untuk melakukannya lagi nanti. Perkiraan formasi Kanada ada di 3-4-3, ada Milan Borjan, Stephen Victoria, Kamal Miller, Alistair, John Stone, Richard Laria, Atiba Buchon, Jonathan Osorio, Junior Oilet, Tajon Buchanan, Cele Larin, Jonathan David. Untuk Amerika ada formasi 4-3-3, ada Matt Turner, Anthony Robinson, Chris Richard, Walker Jimen, Ren, DeAndre Yelden, Yunus Musa, Tier Adam, Miston McKinney, Timothy Weah, Giai Jardes, Christian Pulisic, pemain Chelsea ya betor ya. Oke, langsung saja untuk big match tim papan atas antara Kanada menghadapi Amerika Serikat. Ini partai seru betor ya, supaya kita memegang di, saya memprediksi kita memegang di Amerika dengan lek-lekan. Kalau betor berani nih memberikan poin 1/4 boleh, ataupun menahan 1/4 juga boleh, tergantung better ya. Tapi saya mengunggulkan di Amerika Serikat dengan kita mengambil leg-legan, dengan over under kita mengambil di under 2/4. Langsung saja ke partai yang terakhir di mana ada England Championship, di mana Cardiff menghadapi Nottingham Forest, di mana pasaran Bandar memberikan untuk Nottingham Forest memberikan poin 1/4, memberikan poin setengah dan leg-legan, di mana over under berada di over 2/4, over 2, over 2,5. Nottingham Forest akan datang dengan kemenangan 3-0 Championship dengan gerhana Barnsley di laga paling akhir mereka. Kemenangan atas Arsenal di Piala FA adalah katalis yang jelas, tetapi pakaian East Midland layak mendapat pujian besar karena mengikuti sukses itu dengan kemenangan atas Millwall, Derby County, dan Barnsley. Forest entah bagaimana tetap berada di luar playoff meskipun mencatat 6 kemenangan. Untuk Cardiff, ada Morrison kemungkinan akan membuat sejumlah perubahan pada Cardiff dengan Shane Morrison dan Will Walsh masing-masing menjadi opsi di pertahanan dan lini tengah. Mike Water menjadi starter dalam serangan mencetak gol. Sementara Cardiff berusaha untuk menandatangani kembalinya Ryan Gillis dengan status pinjaman dari Wolverhampton. Prediksi pemain untuk Cardiff ada Steve Smiths, Nguyen, Flynn, Morrison, Rame, Doyle, Fak, Paulus, NG, Collins, Waters. Untuk Nottingham Forest ada Samba, Yates, Masak, Mkena, Spence, Garner, Colbeck, Louis, Johnson, Grab, dan Davies. Langsung
Langsung saja kita memprediksi untuk kita memegang di Nottingham Forest. Dengan leg-legan kita mengambil di under 2,5. Yakin saya nih cuma ada 1 gol ini, under ini. Oke, better ya. Oke lah tadi para betor, itu 5 tim terbaik yang telah saya berikan. Semoga kita JP untuk hari ini dan besok ya betor ya. Semoga prediksi saya bisa menjadi kesan yang baik bagi para betor tentunya. Ambil yang sehati karena sehati lebih nyaman daripada tidak, nanti hasilnya tidak memuaskan. Utamakan pilih sendiri karena pilih sendiri juga lebih memuaskan. Tetapi hari ini saya memprediksi dengan prediksi yang telah saya kumpulkan datanya melalui formasi, head to head, ball position, dan jumlah gol dan klasemen. Oke para betor, semoga kita selalu diberkati dan selalu bisa JP. Good job and good luck.